saya balik tuh, mau balik badan begini, berhadapan-depan tuh sama sosok itu. Badannya tuh merah. Ini tandukan yang dilihat di bayangan ternyata benar adanya di situ. Tiba-tiba netes, cok, darah. Itu langsung saya ditarik begini baju ditarik begini, akhirnya sampai saya terkencing-kencing di situ. Terkencing-kencing itu maksudnya gimana? Jadi saking ketakutannya gitu. Nah di situ belum ada 5 menit saya udah digedor kamar mandi, digedor bener asli digedor itu. Saya ditarik keluar dengan posisi saya tidak pakai, cuma pakai baju doang. Ditarik ke kamar, syarat sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia menjadi seorang tenaga kerja wanita di Saudi Arabia. Jadi narasumber gue ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana sampai akhirnya dia pulang ke Indonesia. Dan di sebelah gue ini udah ada Mbak Sri. Halo Mbak. Halo. Alhamdulillah datang ke studio Lonceng Misteri nih. Buat nyeritain pengalaman horornya waktu di Saudi ya kemarin. Itu jadi tenaga kerja wanita di salah satu rumah majikan di sana. Ini kejadian tahun berapa Mbak? Kejadiannya tahun 2019 sampai tahun 2022. Oke, berarti berangkat 2019, pulang 2022 ya? 2022 ya. Dan di sana anggota keluarganya itu majikannya ada berapa orang total? Jadi kalau di rumah itu cuma ada baba sama madam sama cucunya, 3 orang aja. Tapi anak-anaknya itu nggak pulang. Oh, baba madam ini kakek nenek berarti? Iya, kakek nenek. Sama cucunya. Terus ada anak-anaknya 3? Anaknya 3. Yang satu udah rumah tangga, tapi misal rumah di atas dia, lantai atas. Oke, ini rumahnya di daerah mana, Bu? Arar. Jadi Mbak waktu itu kerja di kota Arar? Iya, Arar. Arar, di perbatasan Irak. Perbatasan Irak, tapi masih Saudi Arabia ini Saudi ya? Arabia. Oke, dekat perbatasan Irak berarti? Iya. Oke, ini kotanya jauh dari Riyadh? Jauh banget. Jauh dari Riyadh, jauh banget? Jauh banget. Oke, berapa jam kira-kira itu waktu itu? Kayak dari sini ke mana? Banyuwangi ya? Ke Banyuwangi? Oh, oke, jauh ya, cukup jauh itu ya? Banget. Sekitar ya bisa 12 jam. Ya jauh, kalau jalur darat jauh ya? Iya. Dan kejadian-kejadian horor yang Mbak Sri alamin nih di rumah tersebut, kenapa nih Mbak Sri waktu itu sampai mau pulang? Karena kejadian horornya itu sampai menyebabkan ke fisik saya gitu. Jadi pengen bener-bener udah nggak tahan di situ, pengen pulang. Oke, udah ke fisik nih ya? Iya. Ini berarti horornya udah ke fisik ya? Udah ke fisik. Udah nyerang fisik nih? Udah nyerang fisik. Ini bahaya biasanya yang kayak begini nih. Makanya dari itu minta pulang. Iya. Sampai pulang waktu itu? Sampai pulang, alhamdulillah. Jadi pulangnya emang karena belum habis kontrak apa gimana nih? Udah habis kontrak. Udah habis kontrak juga ya? Iya. Wajar minta pulang harusnya? Iya, wajar harusnya minta pulang. Oke, iya. Dan alasannya itu juga tadi? Iya. Oke, menarik. Oke, buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mbak Sri ini, jangan skip videonya, harus nonton videonya dari awal sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya udah Mbak, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih ya. Oke. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi ceritanya tuh saya waktu itu kan karena terpaksa berangkat ke Saudi gitu kan. Di situ
nggak, sebelum berangkat itu belum ada kejadian-kejadian kayak gimana yang aneh apa kayak gimana gitu, biasa aja. Jadi berangkat dari Condet itu ke Bandara Soekarno Hatta itu habis Isya ke sana, sampai sana jam 10 malam karena macet kan. Jam 10 malam kita rame-rame sama teman-teman juga kan, satu mobil itu. Terus sampai Dubai juga biasa, kita masih happy sampai Dubai. Waktu itu naik pesawat lagi yang ke Riyadh. Nah, habis dari Riyadh baru kita terpisah sama teman-teman tuh semua. Karena udah di tag sama majikan masing-masing kan di situ. Kita keluar, terus kita dijemput masing-masing majikan di situ. Saya berangkat dari Riyadh itu ke kota Ar itu sampai jam 4 pagi. Oke. Jam 4 pagi di sana, nelpon majikan nggak bisa ditelepon kan. Ya akhirnya saya ketiduran di terminal. Sama ada satu orang lagi juga lagi nunggu jemputan juga sama. Besok paginya jam 7 baru bisa ditelepon dan majikan saya datang, Sri katanya gitu kan. Ya udah dipanggil. Iya kata saya gitu. Keluar, di situ juga belum ada keanehan yang kayak gimana gitu kan. Dari Riyadh ke Ar juga kan, masya Allah capeknya sampai dari abis asar, waktu itu abis asar nunggu mobilnya jalan aja sampai maghrib sampai situ sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi di situ nunggu majikan juga sampai jam 7 pagi, dan itu baru dijemput. Dari situ juga agak cukup lumayan lama juga ya, setengah jaman sampai rumah. Nah, baru sampai rumah kan, di situ rumah-rumahnya gede-gede banget tuh. Ada pagernya tinggi-tinggi banget di situ. Di situ juga masih belum ada yang aneh-aneh, yang kayak gimana gitu. Belum ada sama sekali keanehan-keanehan. Pas masuk rumahnya itu, saya tengok kanan kiri. Ya biasa aja gitu kan. Belum ada hal-hal yang aneh-aneh. Hari pertama, hari kedua, nah hari ketiga tuh ada sosok yang berdiri di belakang anak kecil. Jadi cucu majikan tuh lagi duduk. Lagi duduk di ayunan kayak tempat duduk gitu kan. Biasa kan kalau orang kaya itu kan ada tempat duduk ayunan di dalam rumah. Nah, di situ si namanya Hamudi, cucu majikan tuh lagi main game. Saya suruh nyuapin cucunya itu sama majikan. Saya pikir itu manusia. Kalau untuk dari gerak-gerik nggak ada yang aneh, biasa aja. Tapi dari raut wajah itu dia pucet. Jarak 2 meter saya lihat dari itu dia senyum, nengokin saya, dia senyum dari jauh kan. Oh ya, saya senyum kan, dikira saya kan itu manusia kan, nggak berpikiran kayak gimana, nggak ada rasa takut kayak gimana. Tapi kok mukanya pucet. Pas balik badan saya ambil nasi, balik badan kok mukanya pucet ya. Saya mau nyamperin ke cucunya majikan itu, saya kan tanya, Hamudi, kata saya gitu kan, itu ayah kamu di samping kamu? Mana, kata saya, ayah saya nggak ada di sini, kata dia. Yang sosok itu masih ada di belakang saya kan, di sampingnya si anak kecil itu masih berdiri di situ. Sosoknya itu mukanya mirip banget sama si anak, mirip banget, cuman kayak umuran 27 dan 30-an lah ya. Oke. Dan anak kecil itu sekitar umur 8 tahun. Yang si anak kecil itu. Ini kok mirip banget sama nih anak kan. Saya pikir, ya udah. Kata anak kecil itu kan, nggak ada. Dia cuma aja dia udah marah-marah tuh anak. Ya udah kamu makan aja deh, udah makan aja. Dan itu masih sosok itu masih ada berdiri di belakang saya. Dan di situ herannya saya ya, setiap malam Jumat itu crashnya itu kalau misalkan sama yang kayak gitu, melihat hal yang kayak gitu selalu malam Jumat, karena di hari malam Jumat itu, di hari Kamis malam Jumat itu, jadi orang Arab Saudi itu kebiasaan pergi ke aula. Aulanya kayak gimana? Aulanya kayak tempat-tempat kayak taman gitu. Itu di satu perumahan itu atau gimana? Beda tempat. Jadi model di Indonesia itu villa. Villa, oke. Villa kayak aula, kalau outdoor gitu, kayak gitu. Setiap malam Jumat mereka pasti keluar. Karena hari libur mereka antara Jumat sama Sabtu, 2 hari itu. Hari libur mereka Jumat sama Sabtu. Itu di sana tuh malam Jumat di kita kan ngaji Yasin apa gitu ya, ratipan apa, di sana tuh nggak ada. Di sana ngapain?
Di sana kan ngobrol-ngobrol bebas gitu, ngobrol-ngobrol kayak ngopi-ngopi, kayak ngerumpi-ngerumpi gitu di aula. Oh, hangout, nongkrong. Iya. Heeh. Setiap malam Jumat. Jadi malam Jumat mereka tuh di sana bukan untuk ngedoain mayit apa gimana, enggak. Bukan untuk ngaji atau yang Bukan untuk sebagainya ya, ngaji, tapi iya. ya malah main, hangout dan Iya. lain-lain ya. Iya. Bahkan setiap malam Jumat pasti ada pesta di situ. Oh, cantik-cantik deh kalau udah malam Jumat tuh keluarnya cantik. Oke. Nah, sampai di situ setiap malam Jumat saya ditinggalin sendiri di rumah. Itu malam pertama. Malam Jumat pertama di sana ditinggalin. Kamu hari ini ngelap-ngelapin ini ya, pintu, kata dia. Ngelap-ngelapin pintu. Pintu dapur, semua pintu, seluruh katanya, seluruh pintu. Oke. Dari pintu lantai bawah sampai lantai atas. Awal-awal dari ngelap-ngelap pintu tuh nggak ada hal yang aneh, biasa aja gitu kan. Nggak ada pikiran kayak gimana kita tuh. Ya udah biasa ngelap gitu kan, pakai bangku, megang apa buat semprotan kaca gitu kan. Megang ya biasa aja tuh ngelap dari pintu dapur pertama, pintu dapur kedua, terus pintu yang ruang makan. Nah, sampailah saya di ruang tamu wanita, namanya Majelis Halim di situ. Di situ kan kaca-kaca semua tuh. Nah, posisinya tuh jadi ini pintu depan, ini pintu ruang tengah yang arah ke tangga, dan ini pintu Majelis Halim. Jadi tiga pintu itu berhadapan begini. Ini pintu depan, ini pintu di sini lorong. Saya kan pas ngelap pintu itu kan kaca posisinya. Kaca saya biasa dari kaca atas biasa aja. Pas sudah sampai tengah, itu apaan yang lewat? Di belakang kan kelihatan di kaca gitu kan. Gak lama sosok itu ada di belakang kanan saya. Di belakang kanan saya. Posisi saya nggak nengok. Saya ngeliat di kaca. Pantulan. Yeah. Berdiri. Berdirinya pas di pintu yang ruang tengah itu. Ruang tengah berdiri di situ. Sosoknya itu pakai gaun putih, mukanya merah. Jadi kayak pengantin gitu, tapi mukanya merah darah gitu. Merah darah kayak gitu. Ngeliatin saya gitu kan. Sampai saya pindah ke kan jendela, pintu-pintu kayak jendela gitu kan pembukanya. Terus saya pindah ke sini, masih tetap di situ juga, nggak berubah. Habis selesai ngelap pintu depan sama pintu di dalamnya juga, langsung saya lari udah ke dapur. Ya Allah, itu udah berpikir paling aman deh. Itu sosok itu jaraknya itu nggak begitu jauh. Semana jarak antara Mbak berdiri dan sosok itu berdiri? Lorong itu kan jarak kan buat 2 meter, 2 meter lebih, 2,5 meter ya. Iya. Itu berarti kalau ke space sama bangku sekitar 1,5 meter, nggak jauh dari belakang itu dekat. saya. Dekat banget. Makanya di belakang kanan saya persis kayak gini. Ya Allah, kok kayak gini banget. Ya Allah, saya masih lama di sini, masih 2 tahun kata saya gitu. Ini baru minggu pertama di sini. Masa kayak gini ya Allah, kata saya gitu. Awal-awal kayak gitu saya Masya Allah banget di situ. Langsung di situ nggak nengok ke sana, langsung lari ke dapur. Takut ya? Iya bang, takut banget lah kalau kayak gitu. Kita balik ke belakang bentar. Dari awal Mbak datang ke rumah ini, ya. Berarti ini rumah yang gede ya? Gede banget. Oke. Rumah ini berapa lantai? 2 lantai, tapi yang balkon atas tuh dia kayak dibuat itu juga kalau ada tamu-tamu di atas, tamu-tamu ya ada kehormatan ya, laki-laki, khusus laki-laki di sana di atas. 2 lantai itu sama di atas itu pembantunya cuma saya sendiri. Oke, itu berarti rumah yang gede banget. Terus kiri kanannya apa itu? Kiri kanan rumah juga. Oke. Iya, berarti rumah juga itu malah rapet. Di temboknya itu malah rapet. Iya, kayak di komplek ya berarti. Di komplek berarti, memang. Ini pemukiman yang lumayan padat ya harusnya. Iya, memang padat di situ. Tapi walaupun padat, saya nggak pernah namanya ketemu sama kayak tukang kebun gitu, Mbak. Oh, iya nggak ada tukang kebun ya rumah itu? Ada tukang kebun, cuma mereka tuh seminggu sekali datang. Buat bersihin sama nyiram-nyiram doang. Satpamnya nggak ada? Nggak ada satpam, nggak ada, biasa aja. Lanjut ke cerita Mbak. Wah, dari situ malam Jumat pertama selesai. Besokannya biasa aja gitu, nggak gimana-gimana. Akhirnya saya, kenapa kok setiap malam Jumat saya
selalu digangguin gitu. Malam Jumat yang pertama nih ya kan, besokannya itu di hari yang hari Jumat Sabtunya biasa aja gitu loh. Selama 1 minggu nggak ada masalah di minggu. Di hari ini nggak ada masalah nih. Cuma kayak gitu. Berarti malam Jumat doang nih dia ada, kata saya gitu kan. Karena malam Jumat Mbak ditinggal sendiri. Iya, kayak gitu mungkin nemenin apa kayak gimana kan. Hari-hari biasa aja. Udah ketemu hari Kamis udah bawaannya udah pikiran horor aja udah. Pasti saya suruh beresin ada aja gitu kan. Di minggu kedua malam Jumat kedua berarti ya. Malam Jumat kedua itu suruh bersihin ini tangga, samping-sampingnya tangga loh ya, buat pegangan. Oh ya? Ya kan, di situ. Itu kan harus dikorek. Kalau nggak diituin nggak ini diginiin. Kalau orang Arab tuh kalau ngebersihin, kalau ngecek pembantunya kerja atau enggak, begini. Oke. Jadi kalau nggak bersih dia masih putih itu saya suruh dilap ulang. Nah, itu malam di pegangan tangganya ya? Pegangan tangganya saya suruh bersihin di situ. Oke madam, kata saya gitu. Sampai malam itu tiba, saya bersihin di situ. Jadi tangga tuh begini nih. Itu kan posisi muter begini kan, ini tangga ke bawah gitu. Berarti ada space kosong di bawah. Benar. Itu ada bangku kan? Ada bangku di situ. Saya awal-awal nggak ada, biasa aja, sambil sholawatan tuh biasa saya lap kayak gitu, nggak ada masalah, nggak ada, istilah nggak ada yang aneh-aneh lah ya, nggak ada yang aneh-aneh. Pas begini ngelongok mau ngelap begitu, ada yang ciluk Mbak, kata gitu, anak kecil. Gimana wujudnya? Pucet. Waduh. Jadi muka-muka mereka muka Arab, cuma pucet. Bajunya juga kayak, saya pikir kan ini apa yang hal-hal yang kayak gini gitu cuma hanya di film-film doang. Ini saya ngebuktiin di sini loh gitu. Masa sih, kata saya gitu. Kayak gitu tuh. Satu anak kecil di situ, cewek anak kecil, cewek segede gini. Terus ketika dia ciluk Mbak itu gimana, Mbak? Saya kaget lah. Astagfirullahaladzim, kan langsung begitu kan, kaget. Saya sambil nggak apa-apa gitu. Aduh, gimana nih? Terus saya inget omongan pembantu lama mau ngomong gini. Kamu kalau ngelap tangga itu katanya nggak usah lama-lama katanya. Udah asal aja. Mungkin juga dia digangguin juga kali dulu kayak gimana. Pembantu sebelum Mbak ya? Mungkin ganggu juga, cuma dia nggak mau ngomong karena biar saya nggak takut kali. Nah di situ abis lupa udah hilang lagi. Saya nyari-nyari kan, udah merinding banget itu. Abis ngelap-lap dari bawah sampai atas, udah bisa beresin buru-buru deh, dilap-lap biasa kayak gitu doang. Sorry, ini sebelumnya udah jam berapa posisi waktu itu? Posisi itu jam berapa ya? Abis Isya. Oke, sekitar jam 8. Jam berapa tuh kalau abis Isya di sana? Abis Isya di sana jam 8 lah. Jam 8 lah ya. Jam 8 mau setengah 9. Kalau di sana tuh setengah 9 Isyanya. Oke, berarti setengah 9 malam. Udah mau larut. Udah mau larut malam ya. Seketika kaget itu langsung buru-buru ke atas, lari lagi ke dapur. Itu udah posisi paling aman deh, itu ruangan di dapur doang katanya gitu. Walaupun ada yang sering nengokin begitu doang. Sering itu ya kayak gitu? Sering, cuman kalau yang di dapur nengokin gitu doang, saya ngelirik dari jauh kan. Posisi saya di pintu sini, dia pintu sini kan jauh, begitu. Tapi mungkin anak majikan kali, udah saya gitu, saya sambil ngopi aja, sambil sholawatan di dapur. Jadi malam Jumat kedua, malam Jumat kedua, besok paginya, jadi saya pikir itu hanya teror-teror malam Jumat aja. Dan ternyata di hari Jumatnya pagi, mereka kan belum pada bangun ya. Iya. Jadi karena tidurnya itu habis sholat subuh baru tidur, belum bangun. Posisi saya sendirian juga kan, keliling rumah sendiri. Nah saya tuh lagi hafalan Quran gitu. Lagi hafalan Quran, biasa aja. Kan di situ di ruang makan ada bangku 4 di sini berjejer, yang sebelah sini, terus yang sebelah sini bangku 1 yang deket pintu. Nah posisi yang deket pintu kan 2 berarti jatuhnya, di sini 1, di sini 1 kan. Nah saya duduklah di situ. Saya pikir kan nggak ada penghuninya. Duduk aja di situ sambil hafalan, sambil nyender ke tembok begitu, ketiduran lah.
biasanya kalau saya ketiduran tuh Al-Quran masih jatuh. Ini Al-Quran masih kenceng di tangan. Saya lagi hafalan, sampai di dalam mimpi pun saya lagi hafalan. Masih hafalan Quran di situ. Dan ada sosok 2 yang lagi ngobrol di depan saya. Itu sosoknya sih nggak kelihatan, cuma dia bayangan aja, nggak gede tinggi, biasa ya kayak orang lagi ngobrol aja. Berisik gitu di kuping saya. Berisik kata saya. Ini dalam mimpi nih? Dalam mimpi, Oke. berisik. Saya mau pergi aja kata saya gitu. Terus yang 2 sosok ini ngejar saya. Udah kamu duduk aja di sini katanya. Duduk aja di sini kata dia. Gak mau, kamu berisik kata. Kamu berdua berisik kata saya. Larilah keluar ke lorong kan. Nah, keluar dari pintu itu mau ke lorong itu jadi berubah. Ruangannya jadi berubah. Ada lubang gede banget di situ. Orang-orang pada dijatuhin semua ke situ. Saya masih dikejar tuh sama 2 makhluk itu, 2. Saya nggak bisa zikir, nggak bisa sholawat, tapi yang diingat cuma lafadz la ilaha illallah doang. Abis baca lafadz la ilaha illallah langsung begitu, kayak orang kaget. Kayak balik lagi, gimana sih orang tidur balik lagi nyawanya gitu, langsung begitu. Itu posisi Quran masih di sini, padahal ada Quran di sini. Saya langsung istighfar, masya Allah istighfar, langsung ambil wudhu kan, balik lagi ke kamar di situ, kamar mandi. Saya wudhu, ambil wudhu di situ. Ya Allah, itu apa lagi saya gitu, ya Allah. Ini masih lama, saya masih baru mau ngelap ini di sini kata saya gitu. Di posisi itu pagi saya lagi mau bersihin ruang laki-laki, majlis rijal namanya. Tuh di majlis rijal tuh saya mau, biasa tempat tidur saya di situ, tempat istirahat lah istilahnya. Majelis rijal ini tempat ini laki-laki kan ya? Iya. Jadi ruang tamu laki-laki khusus di situ. Saya di bagian situ. Memang kan setiap hari 1 hari ruangan ini, 1 hari ruangan ini, 1 hari ruangan ini kan, di schedule gitu sama majikan. Nah di situ saya ketiduran juga. Istirahat doang, tadinya rebahan ketiduran. Nah posisi ketiduran ternyata saya pikir anak kecil cuma 1. Itu di dalam mimpi ada 2 anak kecil, 1 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Ya kan, di dalam mimpi itu. Nah, kerudung saya itu diseret-seret sama dia tuh, badan saya semua keseret-seret semua sama dia. Iya, keseret-seret sampai pas saya bangun pun lagi marah. Ih, apaan sih anak kecil 2 gitu kan? Kayak marah-marah kayak gitu. Tapi marah-marah, udah bangun posisi. Pas duduk, ya berantakan. Waduh. Padahal di dalam mimpi ya? Dalam mimpi berantakan. Tapi kenyataan berantakan? Iya, berantakan. Terbuka kerudung saya. Kata saya, ya Allah, kok ini kayak gini banget. Sampai saya bangun pun, ini kerudung sudah berantakan gitu. Ya udah. Akhirnya lambat laun udah terbiasa dengan hal yang kayak gitu. Kayak cilukba di dapur, kayak yang ngelihat sosok. Saya kan kamar itu ada space yang kosong ya buat jemuran pakaian. Di situ di atas kan ada jendela kamar anaknya yang bontot nih. Nah di situ tuh suka ada yang berdiri, saya ngeliat, tapi ya biasa aja gitu kan. Ada yang berdiri Kayak bentuknya sih kayak iblis gitu bentuknya, ada ininya, ada tanduk tapi di situ cuma bayangan doang. Itu di jendela ada bayangan doang. Bodo amat, saya masa bodoh. Itu saking terbiasa yang kayak gitu. Dan ternyata mereka kan mungkin ya eksistensinya pengen ketahuan tuh sama saya tuh, pengen interaksi pakai gimana saya nggak tahu. Sampai pada suatu hari malam Jumat yang kesekian minggunya itu saya suruh beresin kamar yang bontot itu, yang saya ngelihat sosok. Kamar itu biasa aja, saya biasa kayak ngelap-ngelap gitu kan, ngepel gitu kan, ngebersihin tempat tidur di situ. Saya tuh posisi begini nih, ngebelakangin pintu. Itu kayak ada yang mau masuk dia nggak bisa, mental lagi, mau masuk nggak bisa, tiba-tiba netes, cek, darah. Udah kan, dilap gini doang. Pas itu saya pikir ingusan gitu. Udah, kok mampet kata saya, kok mampet. Ternyata darah itu udah banyak banget di sini. Udah banyak banget.
Udah mulai, ya Allah, untung ada tisu di setiap kamar tuh pasti ada tisu. Untungnya itu saya nggak harus lari gitu ke bawah. Saya ambil tisu, giniin lagi sesumpel, saya beresin kamar sampai selesai, sampai mau balik badan kan. Ternyata tuh darah di tisu udah banyak. Tisu tuh udah darah semua isinya. Waduh, ngalir terus tuh ya. Ngalir terus. Darahnya. Nah, pas saya berbalik tuh, mau balik badan begini, berhadapan-hadapan tuh sama sosok itu. Jadi mirip iblis ya, badannya tuh merah, merah mirip iblis deh pokoknya. Itu ini tandukan yang dilihat di bayangan ternyata benar adanya di situ. Dia mau masuk ke badan saya nggak bisa, mental lagi. Nah terakhir saya sampai ketakutan, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, mental dia langsung di situ mental. Tapi ini darah terus-terusan. Ini darah terus-terusan ngalir terus gitu. Sampai alhamdulillahnya pas yang punya kamar datang pulang ke rumah. Si anaknya ini. Saya turun, saya giniin kan, nggak hilang-hilang juga. Itu kenapa kata hidung kamu? Terus netes dari atas ke bawah ke dapur. Oh. Sampai saya ke kamar mandi tuh masih banyak saya giniin ke air. Masih netes tuh, nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Itu sampai 1 hari 1 malam masih. Waduh. Masih itu. Sampai di kamar saya tuh darah semua. Itu nggak pas netes nggak berhenti itu nggak langsung bilang sama majikan? Tahu, majikan langsung pulang semua. Waktu itu kan si yang bontot tuh pulang kan. Langsung pada pulang semua. Si Sri katanya ininya hidungnya berdarah katanya gitu. Terus karena mereka dokter kan nggak begitu panik kan. Oh, mereka dokter. Dokter. Okay. Jadi diginiin doang, nggak hilang juga. Tetap darah itu masih ngalir juga. Okay. Terus dikasih obat kan, pereda, tetap gak ini juga, masih berdarah. Darahnya itu masih netes-netes. Akhirnya jam habis isa dia langsung pada pulang semua, ya kan? Karena saya tuh posisi berdarah semua di sini, takut kenapa-kenapa mungkin. Nah, posisi kerja udah disuruh selesai, biasanya jam 11 malam baru selesai. Jam 11 malam baru selesai kerja? Iya. Waduh. Itu pokoknya mereka jam 9 saya suruh langsung tidur, langsung suruh istirahat. Nggak habis dari situ saya masih mimisan. Itu sampai setong sampah. Tisunya? Tisunya. Tisu roll habis 2, tisu yang kotak habis 1. Wah, kayak donor darah itu Mbak. Iya, makanya. Saya juga nggak, ya Allah mudah-mudahan sampai paginya lagi. 1 hari 1 malam. Paginya lagi masih ada mimisan, masih diginiin, supel aja hidung sebelah nih. Luka enggak, terus lama-lama. Pusing nggak Mbak waktu itu? Enggak. Di badan ngerasain apa waktu itu? Enggak, pusing. Cuma lemes doang karena saking banyaknya darah. Lemes doang, pusing sih enggak. Lemes ya, lemes banget. Sampai dikasih pereda, ya kan pereda biasanya kan, biar enggak ini. Pereda enggak mempan juga. Akhirnya karena udah kelamaan 1 hari 1 malam, ini mimisan enggak habis-habis. Itu enggak udah, enggak kering-kering. Dibawalah ke rumah sakit akhirnya. Karena anak yang lagi tugas pulang waktu itu. Kenapa dibiarin aja? Karena takutnya ini kena pendarahan katanya gitu. Yeah. Bapak emaknya diomelin tuh sama anaknya. Diomelin, bawalah ke rumah sakit dan ternyata memang nggak ada apa-apaan. Nggak luka. Tapi darahnya ngalir terus? Ngaris. Sampai di rumah sakit juga masih. Di rumah sakit masih? Oke. Masih. Penanganan apa waktu itu yang dilakukan? Cuma dilapin doang, dilihat, dikasih obat udah, sama obat pereda juga. Tapi sembuh waktu itu? Sembuhnya itu sekitar, jadi pagi ke rumah sakit, malamnya baru. Alhamdulillah. Waduh, itu sehari lebih berarti ya? Lebih. Pendarahan ya? Iya, katanya sih pendarahan, tapi di diagnosanya enggak. Maksudnya dicek di lab enggak. Semua dicek di lab. Di medis nggak ada apapun? Nggak ada apapun. Berarti non medis ya? Non medis itu. Itu yang paling ekstrim. Dari situ saya udah mulai enggak, ya Allah udah pulang aja deh. Pulang aja. Terus, karena abang habis kontrak kan. Yang dokternya itu, yang anaknya majikan kan dokter ya? Dia ngelihat hasilnya itu non medis. Terus menurut dia apa itu? Kenapa? Dia juga bingung apa gimana? Bingung dia. Dia juga bingung ya? Bingung, kok bisa katanya gitu. Saya baru ngelihat yang mimisan. Kan kalau di bahasa itu ru'af kan ya, bahasa Arabnya. Mimisan tuh nggak sampai sehari semalam kayak gini katanya gitu. Bahkan hampir 2 hari berarti ya. Iya, hampir 2 hari. Hampir 2 hari.
Kata dia, kok aneh katanya gitu. Saya sih senyum aja gitu kan, gak gimana-gimana karena udah lihat sosoknya aja langsung kan, sampai mental kayak gitu saya lihat gitu kan. Tapi cerita nggak sama majikan? Enggak, karena majikan kalau saya cerita kayak gitu dimarahin. Iya. Nggak boleh cerita kayak gitu. Nah dari situ saya minta pulang sama majikan. Minta pulang? Minta pulang. Alasannya gimana tuh? Ya alasannya saya udah nggak tahan nih sampai ke fisik kan udah kayak gitu. Pertama udah ke fisik, saya tinggal ngomong kenapanya karena pertama udah habis kontrak saya bilang aja gitu kan. Oh iya udah habis kontrak benar. Saya alasannya kayak gitu habis kontrak. Nggak gimana. Padahal mah memang dari secara gaibnya saya juga udah nggak tahan gitu kan. Ya saya pokoknya nggak tahan banget di situ. Ya, akhirnya crash sama majikan di situ. Karena minta pulang. Saya minta pulang dia nggak boleh. Saya minta pulang dia nggak boleh. Okay. Kamu tuh nggak ngerti banget sih kata saya gitu. Saya kan udah habis kontrak, saya nggak mau dibayar-bayarin lah saya kan. Akhirnya gitu. Saya ngamuk-ngamuk terus di situ pokoknya. Karena saking nggak tahannya di situ. Saking nggak tahannya crash sama majikan. Ya di situ ada sedikit penganiayaan. Kalau jadi orang sana tuh kalau misalkan kita pembantu bikin kesalahan sama mereka, walaupun kita nggak salah, menurut mereka salah, kayak gitu. Jadi kita tuh bener-bener bakal dikerjain terus sama mereka. Gimana tuh contohnya? Kayak kerjaan udah dipel, udah dikosrek, menurut mereka masih kotor, ditimpain air lagi seember, biur. Itu di dapur loh ya, di dalam rumah. Di dapur itu. Posisinya. Itu sering kayak gitu, Mbak? Enggak, kalau mereka merasa udah nggak suka sama kita. Oke. Dikerjain terus. Si pembantu itu dikerjain. Apapun. Kadang kalau misalkan menurut mereka nggak bersih, TV, di bawah TV nggak dilap nih. Misalkan bukan nggak dilap sih. Jadi kurang bersih. TV-nya dipindahin sama dia, disorokin kotoran apa aja gitu, debu apa kayak gimana sama dia, biar kita kerja. Di sana tuh nggak boleh yang namanya kita meleng sedikit dikerjain. Nah di situ saya keras, saya pokoknya harus pulang, saya nggak mau. Sampai akhirnya saya ada satu ruangan yang belum saya beresin waktu itu, ruangan anaknya yang perempuan. Saya kan harus ngerjain yang punya ibunya dulu. Ibunya nyuruh. Si ibu majikannya nyuruh? Iya, ibu majikan madam yang tuanya nyuruh saya. Nah, madam yang anaknya nyuruh saya juga gitu. Oke. Mintanya si anak yang kedua ini dikerjain duluan, tapi ibunya juga minta duluan juga. Ya kan bingung kan di situ. Posisi ya udah emaknya dulu deh. Karena emaknya bisa ngomong sama anaknya. Dan ternyata nggak kayak gitu. Saya tuh dikerjain sama emaknya ini supaya ini anaknya marah. Oh gitu. Iya, sebenarnya anaknya baik, cuma karena kayak gitu supaya anaknya marah kayak gitu. Sampai kamar saya udah beres belum kata saya gitu. Udah kayak gitu langsung saya ditarik begini baju ditarik begini sampai saya belum ngerjain ini kata saya gitu kan, mau ngerjain punya madam dulu kata saya gitu, nggak ngerti juga. Akhirnya sampai saya terkencing-kencing di situ, tetap nggak ngerti juga. Saya mau ganti celana dulu kata saya gitu, mau ganti celana sama pipis. Terkencing-kencing itu maksudnya gimana? Jadi saking ketakutannya gitu, mau ditonjok sama si majikan. Bener-bener saking ketakutannya di situ, saya udah pengalaman horornya juga di situ dapet, kata saya gitu kan, istilah kena fisik gitu kan, dengan manusianya juga saya dapet kena fisik itu. Ke kamar mandi saya tuh mau ganti celana, mau bersih lah ya. Nah di situ belum ada 5 menit saya udah digedor kamar mandi udah digedor sama tuh anaknya. Digedor bener asli digedor itu mah. Saya ditarik keluar. Dia gimana teriak-teriak waktu itu? Iya teriak-teriak, saya ditarik keluar. Dengan posisi saya tidak pakai celana, cuma pakai baju doang. Ditarik ke kamar, syarat sama dia. Bener, itu kayak gitu. Makanya pengalaman saya pengen pulang tuh udah crash sama fisik kan, psikis mental semuanya tuh di situ udah bener-bener diuji banget, di pressure banget di situ. Jadi ketika dia tarik
Mbak dari WC itu? Dia nyeret ke kamar saya. kamar Mbak. Ya udah itu abis diseret gitu, terus dijorokin sama dia. Akhirnya emaknya kan misahin tuh. Ya emang emaknya maunya kayak gitu kan, anaknya marah gitu kan. Misahin. Saya baru pakai celana rapi-rapi, baru beresin kamarnya dia. Itu nggak cukup sampai di situ. Sebelum saya pulang. Oke. Kekerasan nggak cukup sampai di situ. Dan besokannya lagi setelah dari situ, handphone saya diambil. Itu benar-benar saya nggak ada komunikasi sama keluarga. Saya juga nggak, ya pokoknya selama 2 minggu mau pulang, itu handphone saya diambil sama mereka. Jadi handphone saya disadap. Udah disadap, file-file yang ada itu di Facebook semua diitin sama dia. Diambil. Sampai handphone yang mati pun diambil sama dia. Waduh. Selama 2 minggu itu sebelum pulang. Dan 2 minggu sebelum pulang itu abis kejadian handphone saya diambil kan, gak ada. 2 hari sebelum pulang, saya kirain saya mau diajak ke rumah saudaranya ya. Dia ngajak pergi gitu. Si babanya itu ngajak pergi ke saya. Saya rapi pakai gamis kan udah. Di situ kirain saya mau dibawa ke saudaranya, ternyata saya mau dibawa ke penjara. Katanya dia bilang gini, saya tuh udah beli tiket dia ngomongnya kayak gitu, majikan ke Askar kan ngomongnya kayak gitu. Askar tuh? Polisi. Oh, polisi. Namanya Askar di sana. Oke. Jadi Askar di sana tuh bilangnya gini, saya sudah beli tiket buat dia, tapi dia buat gaduh di rumah saya, gak mau masak, gak mau kerja katanya. Ngomongnya gak mau kerja, padahal saya di situ kerja di pressure banget. Tapi sebelum pulang pun masih tetap kerja kan? Masih tetap kerja sampai mau berangkat ke bandara pun saya masih tetap kerja di situ. Suruh cuci piring. Oke, balik ke pas di kantor polisi itu gimana? Kantor polisi, kamu kalau nggak mau kerja katanya, kalau kamu nggak mau kerja, saya masukin ke penjara. Kata saya gini, silahkan kalau memang saya salah, kata saya silahkan masukin penjara. Tapi kalau saya nggak salah, ada Allah di dekat saya, kata saya gitu. Saya gitu ngomong sama Askar. Oke, sekarang saya mau pulang, saya nggak mau bikin masalah kan. Nanti aku ada masalah baru yang mereka dibuat sama mereka. Ya udah pulanglah. Akhirnya alhamdulillah besokannya saya mau pulang, udah siap-siap pulang tuh. Siap-siap pulang tetap saya suruh kerja. Nah, disuruh kerja abis maghribnya, itu 1 hari sebelum pulang ya, maghribnya itu ada polisi datang. Polisi wanita. Itu saya ditelanjangin juga di situ. Waduh. Semua. Buat? Dicek. Seluruh badan dicek. Sampai sela-sela jahitan dicek semua. Oh, pengecekan gitu ya? Iya, pengecekan itu pokoknya sampai sela-sela kayak gini nih, jahitan yang kecil-kecil. Yang kayak gitu tuh. Itu dicek begini-begini sama dia, diraba semua. Terus saya ditelanjangin sampai dari sini ke rambut baju saya yang saya pakai dibuang. Dibuang semua yang saya pakai. Terus? Ya saya ngambil baju baru buat pulang tuh. Hari itu kan udah mau pulang, mau diantar ke bandara. Oke. Hal seperti itu lumrah nggak di sana? Maksudnya apa emang itu disuruh sama majikannya aja? Apa emang setiap tenaga kerja wanita yang di sana yang kerja mau pulang tuh harus emang melalui proses kayak gitu, Mbak? Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Tergantung majikan juga dan tergantung majikannya tuh suka apa enggak sama pembantunya. Kalau enggak suka sama pembantunya enggak kayak gitu. Oh, kayak dijagain ya, nggak usah kayak gitu. Iya. Jadi ya kebetulan di sana tuh benar-benar saya dapat majikan yang kurang bagus ya, kurang baik. Sampai koper saya dibuka. Koper dibuka yang udah rapi. Dibuang-buangin juga ini barang-barang yang menurut mereka nggak ini, Al-Quran juga diambil sama mereka. Waduh. Makanya Masya Allah banget, bener-bener udah rapi-rapi tinggal jalan gitu. Sampai selesai mau maghrib kan ya, mau maghrib selesai di situ masih tetap saya suruh kerja, cuci piring saya. Itu posisi udah rapi, udah sepatu ya kan, udah mau jalan ke bandara, suruh cuci piring.
baru jalan. Nyampe bandara itu sekitar abis maghrib. Abis sisa baru jalan. Abis sisa nyampe jam 10 baru terbang ke Riyadh. Ya udah dari situ alhamdulillah banget saya udah bisa pulang. Penganiayaan itu dari saya gaji juga 3 bulan ditahan sama mereka alasannya itu yang 2 bulan itu buat beli tiket dan yang 1 bulan saya cuma dikasih 1 bulan karena gaji saya yang 1 bulan itu. Yang 3 bulan berarti nggak dibayar. Ya. Sebegitunya ya? Sebegitunya. Udah saya kres sama yang gaibnya juga, ya kan. Ini pokoknya edukasi juga buat teman-teman yang mau berangkat ke Saudi, hati-hati jangan ada rasa sombong dalam hati. Kalau ada rasa sombong dalam hati dibales di sana. Iya. Iya. Iya, karena banyak juga kejadian kalau mau pergi haji kan tuh ya harus hati-hati banget. Apalagi pergi haji. Umroh, pergi haji. Iya, mereka walaupun di luar Mekah atau Madinah, tetap itu adalah tanah haram. Tanah Haramain. Oke. Tanah haram. Jadi benar-benar nggak boleh yang namanya ada rasa sombong atau gimana. Pasti kayak gitu. Sampai akhirnya pulang ya. Sampai akhirnya pulang, alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa lagi, biasa aja. Oke, nggak ada buntutnya juga. Nggak ada buntutnya, alhamdulillah. Sama pihak yang perusahaan yang sponsor di sini. Saya juga ngasih edukasi lagi buat teman-teman semuanya. Jadi kalau mau berangkat ke sana harus benar-benar dari jalur yang legal, jangan yang ilegal. Mereka itu kayak perdagangan manusia, human traffic ya, kalau di sini bilangnya. Itu perdagangan manusia benar-benar. Jangan asal-asalan berangkat, asal berangkat gitu. Harus diperiksa dulu nih. Harus diperiksa dulu. Ininya nih, agennya nih bener nggak nih? Agennya bener apa enggak gitu. Tapi kalau punya Mbak bener ya waktu itu ya? Enggak, itu ilegal. Ilegal juga? Iya. Saya berangkat ke sana itu biasa aja, kirain saya bener ya. Pas itu saya nggak tahu kan. Emang nggak tahu kan? Nggak tahu. Saya kan pertama ke sana. Iya, karena nggak tahu ya. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Saya pikir kan berangkat juga sama saudara gitu kan. Yang berangkatin saudara sponsornya. Nah ternyata sudah sampai di sana, sponsor tuh nggak tanggung jawaban, lepas. Ya, itu yang jeleknya ilegal dan itu jeleknya yang ilegal ya. Iya. Mereka bakal lepas, ya udah selalu mau disombongin. Walaupun misalkan kita mau pulang terus ada masalah sama itu, kita ke KBRI misalkan nih, KBRI juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu ilegal. Kalau itu ilegal karena dia udah keluar kontrak, pertama keluar kontrak dan nama kita soalnya udah nggak ada. Terus visa kita juga visanya visa turis. Kalau visa turis kan cuma 3 bulan. Iya. Nah, visa ziarah itu kan 2 tahun. Visa ziarah itu memang terdaftar di sana dari paspor kan. Nah, kalau dari visa turis itu cuma 3 bulan, otomatis kita udah bukan itu lagi gitu, nggak izin tinggal di situ nggak ada gitu. Iya. Cuma visa turis kan cuma itu doang, main-main. Kayak gitu, saya makanya ngasih. Kenapa saya pengen up di sini gitu, biar ngasih edukasi buat teman-teman kalau mau berangkat jangan sampai yang ilegal. Itu ya, penting banget ya. Penting banget, itu perdagangan manusia benar-benar. Human traffic, ya. Oke. Dari kejadian-kejadian horor yang Mbak Sri alamin, mau horor maupun non horor, aku mau nanya dari yang segi horornya dulu nih ya. Berarti untuk sosok-sosok yang Mbak Sri temui nih, itu apa aja tadi? Yang sosok gaun putih, anak terus kecil, yang iblis, anak kecil dulu, terus kayak bayangan yang ngejar, terus anak kecil 2, anak kecil 2 sama iblis itu terakhir. Yang baju itu, yang gaun itu? Kayak baju pengantin itu yang merah yang ya? Pertama, yang kedua. Oh iya. Yang pertama itu kan yang sosok yang mirip anak kecil itu. Nah, itu nggak, sosok-sosok itu nggak tahu dari mana ya berarti sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak tahu, makanya saya pikir itu hanya sekedar di film-film, ternyata saya ngerasain langsung. Nah, itu berarti kayaknya dari rumahnya juga ya berarti ya? Kayaknya, mungkin karena nggak orang rumah itu nggak pernah ngaji. Nggak pernah ngaji di rumah itu ya? Oke, dari rumahnya juga ya, berarti ya, kemungkinan nih. Iya. Dan kalau kan Mbak Sri berhubungan nih sama teman-teman TKW lainnya di sana. Iya.
kayak ada grupnya kan. Iya. Nah, mereka ini ada nggak sih yang sering cerita horor juga gitu di sana yang ngalamin juga seperti Mbak Sri? Ada, cuman ceritanya biasa aja, nggak se ekstrim saya. Gimana tuh biasanya ceritanya? Jadi dia tuh dari Riyadh, dia kan di Riyadh nih, posisi dia jadi pembantu di Riyadh. Dia ke Hel. Hel ini apa? Kota. Oh, kota namanya Hel. Itu desa-desa kayaknya, kalau misalnya itu desa Hel gitu, namanya Hel. Di situ emang dingin banget. Oh, dingin ya? Dingin. Kalau udah posisi itu tuh dinginnya lebih dari yang lain, bisa jadi es. Itunya juga di sana. Dia liburan, jadi liburan biasa. Liburan keluarganya ya, majikannya. Majikannya ya. Nah ketika itu dia ditanya sama majikan, mau ikut nggak kita jalan-jalan katanya gitu. Dia mah enak banget, jalan-jalan mulu. Jadi nggak pernah yang namanya penganiayaan kayak gimana nggak. Dia tuh enak. Majikan yang ngajakin jalan-jalan mulu, jalan-jalan ke sini katanya gitu. Kamu mau ikut nggak? Saya nggak mau ikut karena pikiran TKW itu kalau malam Jumat pasti capek, lebih capek daripada biasanya. Oh gitu ya? Iya, makanya dipikir saya nggak ikut katanya di rumah aja katanya gitu. Dan ternyata ditinggalnya itu 2 hari. Ditinggal di rumah itu kan jarang tempatin, cuma liburan doang di situ. Nah akhirnya berangkatlah itu majikannya ke pantai, terus nginep di hotel selama 2 hari. Jadi tinggal di rumah itu sendirian. Iya, udah hore-hore dia, kata majikannya, jalan semua, saya nggak capek di rumah. 2 hari nggak kerja kata dia. Beneran 2 hari nggak kerja. Jadi 2 hari nggak kerja itu ketakutan. Di dapur itu ada yang masak, keloteng. Padahal nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali, dia doang di situ. Itu doang, dia nggak. Masih cerita di situ, kita lost kontak, dia pulang ke Indonesia, dia udah pulang dari situ, nggak lama. Nah, sedikit mau nanya-nanya nih yang Mbak Sri, karena ini menarik juga nih, banyak informasi baru juga nih yang kita dapetin. Enaknya di sana apa sih Mbak? Enaknya itu apa Mbak? Enaknya jadi saya kan senang kuliner ya. Senang kuliner di sana, banyak ilmu baru menurut saya di sana. Kuliner di sana yang nggak ada di Indonesia. Makanan itu banyak yang baru ditemuin di sana. Baru ditemuin di sana. Apa tuh contohnya? Kalau di Indonesia kan namanya kebuli, di sana namanya kapsah. Terus nasi biryani, itu kan nasi biryani sama aja kan. Nasi biryani, terus nasi mandi, sama apa yang biasa itu tuh maglube yang pakai terong. Maglube, terus apa lagi ya? Kayak makaroni kayak gitu pakai mozzarella di sana. Di sini kayak lasana ya. Lasana, persis kayak lasana memang. Bikin yang kayak gitu. Terus sama kuza. Yang paling enak saya kuza sama wareg endeb. Wareg endeb. Wareg endeb. Kayak bahasa Sunda ya, wareg. Gas wareg. Itu wareg itu daun itu. Daun anggur. Wareg itu daun. Jadi makanan di sana enak-enak ya, sesuai seleranya Mbak Sri ya. Saya kan memang karena senang kuliner ya di sana. Tapi walaupun senang gitu, bosen juga yang namanya daging ayam terus terong terus ini ya. Bosen juga. Makanannya gitu-gitu setiap hari gitu aja ya. Iya. Setiap hari. Jadi hari ini masak ini, hari ini masak ini gitu kan. Gitu. Yang nggak enaknya ya tadi dari kekerasan itu. Kalau misalkan udah mereka nggak suka sama kita, itu pasti ada kekerasan di sana. Nah, untungnya sekarang alhamdulillahnya udah pulang ke Indonesia sekarang. Alhamdulillah. Udah normal lagi ya, udah aman ya pokoknya. Makanya itu kita minta update sini, kita ngasih edukasi karena banyak orang-orang yang karena tertekan karena kehidupannya di Indonesia, jadi mereka terpaksa untuk pergi ke sana. Itu pahlawan devisa banget. Perempuan Indonesia itu pahlawan devisa yang ada di sana, benar-benar pahlawan Indonesia. Tuh, devisa itu benar-benar. Dan emang mungkin ini pertanyaan terakhir banget dari podcast ini ya. Jadi banyak orang yang ngira pergi ke Arab ini dapat penghasilan yang banyak. Solusi. Banyak orang yang mengira itu adalah solusi, tapi bukan solusi ternyata. Karena itu orang ngira kan banyak, di sana aja gajinya gede kan. Pulang-pulang bisa beli ini itu bener nggak sih? Nggak juga. Kalau menurut saya ya,
Saya malah gedean di Indonesia, gaji saya di Indonesia daripada di sana. Oh iya kah? Iya, Oh. kalau saya di Indonesia kalau kerja di pabrik saya 6 juta, di sana cuma 3.800.000 Sebulan. Itu Sebulan. dirupiahin ya? dirupiahin. Oke, berarti nggak sebesar yang orang pikirkan. Pikirkan. Apa itu emang karena majikan aja apa gimana? Ada pengaruhnya juga? Jadi karena saya itu kayak non sama ex, jadi non pengalaman sama ex pengalaman. Pengalaman Oke. itu non sama ex itu kita itunya dipakai kayak gitu non sama ex. Kalau Ngaruh non ya. itu murah. Ya. Kalau Ngaruh ya ex itu ya. itu iya, kalau ex itu biasanya 1.500 rial di sana. Wah, berapa tuh kalau dirupiahin? Ya 1.000 rial aja udah 3.800.000 sampai 4 juta ya, Oke, berarti lebih ya. lebih. Sekitar 6 jutaan lah. Ya, intinya nggak gede-gede amat juga Nggak ya. gede-gede amat, biasa aja. Biasa Cuman juga, nggak seperti yang dikatakan orang-orang. dan di sana tuh uangnya kebanyakan ya yang nggak berhasil. Kita nggak berhasil, jangan enaknya gitu ini kita bicarain. Di sana tuh uang segitu kadang gede ya, kelihatan gede karena emang jarang dikirim juga pasti kan habis di situ. Itu uang cepet habisnya, cepet habis. Bahkan sampai saya pulang ke Indonesia, saya ngobrol sama supir taksi, istrinya pernah ke Arab juga, itu hasil dari istrinya dari Arab habis. Kenapa tuh ya? Uang panas Uang panas. katanya, tapi yang saya rasain juga sama. Apa itu uang? Kenapa bisa jadi uang panas? Kan itu Mbak jadi nggak kerja. ada hasil. Hah? Nggak ada hasil. Hmm. Nggak ada hasil. Pasti habis. Padahal Kalau kan nggak kita Mbak kesana benar-benar. niatnya nawa itu mau kerja gitu. Iya, mau kerja, menit baik kan mau ngasih makan anak-anak kan, Iya, gitu, kenapa? nafkahin anak-anak karena kan waktu itu nggak ada nafkah dari ayahnya. Waktu itu Iya, iya. Oke. Menarik nih. Banyak informasi baru yang kita tahu nih dari Mbak Sri ya. Luar biasa banget buat sahabat lonceng di rumah. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan ya, semoga dari cerita ini Mbak ya, Iya. banyak teman-teman lonceng nih yang tahu nih dapat masukan-masukan baru, dapat ilmu baru pastinya ya. banget. Alhamdulillah banget. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak banget terima kasih nih. Aku mau ngucapin banyak terima kasih Ya, banget sama Mbak sama-sama, Sri ya. sama-sama. Udah cerita-cerita ke Lonceng Misteri dan Ya. pokoknya udah datang dari rumah jauh-jauh datang ke sini buat nyeritain pengalaman Betul. horor atau non horornya di Saudi Arabia buat sahabat lonceng semua, terutama buat aku nih Mbak ya. Betul. Makasih banget ya. Dan buat kalian nih yang di rumah yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Mbak Sri juga izin pamit. Bye-bye.